Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya, Opah Ropiah, pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, di sini kurikulum itu merupakan sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Lalu, komponen-komponen apa saja yang akan membentuk sistem kurikulum? Ya, komponen tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi, dan yang ketiga ada komponen metode, dan yang keempat ada komponen evaluasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, dan yang keempat adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan dari pendidikan nasional ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Nah, tujuan institusional ini yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan, yang mana tujuannya untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan juga jenjang dari pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari instruksional ini yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah, sehingga yang menjabarkan tujuan pembelajaran itu tugasnya adalah seorang guru. Menurut Bloom, dalam buku Taxonomy of Education Objective pada tahun 1965, ini dibagi menjadi 3 domain. Yang pertama itu ada domain kognitif, yang kedua ada domain afektif, dan yang ketiga yaitu domain psikomotor. Dalam ranah domain kognitif ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ini ada penerapan, dan yang keempat ada analisis, yang kelima ada sintesis, dan yang keenam itu adalah evaluasi.
Dalam domain afektif, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada penerimaan, yang kedua ada merespon, yang ketiga ada menghargai, yang keempat ada mengorganisasi, dan yang kelima yaitu karakteristik nilai. Untuk domain di ranah psikomotor ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ini ada persepsi, yang kedua ada kesiapan, lalu yang ketiga ada meniru, yang keempat membiasakan, yang kelima ini menyesuaikan, dan yang keenam yaitu menciptakan. Komponen yang kedua yaitu komponen isi. Nah, isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya komponen metode atau strategi. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab ini berhubungan dengan implementasi dari kurikulumnya. Sehingga di sini strategi itu meliputi rencana, metode, dan seperangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Tracjoni pada tahun 1989 mengartikan strategi pembelajaran sebagai urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari pendapat tersebut ini diambil kesimpulan ada 2. Yang pertama, ini strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Dan yang keduanya, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah kita bahas tadi strategi, selanjutnya ini adalah metode. Nah, metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tadi tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Nah, dalam satu strategi pembelajaran ini bisa digunakan beberapa metode. Nah, strategi ini berbeda dengan metode ya. Strategi menunjuk pada a plan of operation, achieving something, sedangkan metode adalah way in achieving something. Jadi istilah lain yang memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan atau approach. Nah, sebenarnya ini pendekatan berbeda ya dengan strategi maupun metode. Jadi, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menurut Roy Killer pada tahun 1998 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pendekatan yang berpusat kepada guru dan yang kedua pendekatan yang berpusat kepada siswa. Pendekatan yang berpusat kepada guru ini menurunkan strategi pembelajaran langsung ya atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Nah, sedangkan pendekatan yang berpusat pada siswa ini menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry sebagai strategi pembelajaran induktif.
Dilihat dari kemasan materi dan cara siswa mempelajari materi itu, nah menurut Rountree pada tahun 1974, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada strategi exposition dan strategi discovery learning, dan yang keduanya ada strategi groups dan individual learning. Nah, strategi exposition dan strategi discovery learning ini yaitu bahan ajar ini sudah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa tinggal menguasai materi saja. Nah, oleh sebab itu metode yang digunakannya yaitu metode ceramah. Sedangkan untuk discovery learning ini bahan ajar tidak dikemas dalam bentuk yang sudah jadi. Tetapi siswa diharapkan dapat beraktivitas secara penuh, mencari dan mengumpulkan informasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Oleh sebabnya, metode yang digunakannya yaitu pemecahan masalah. Komponen yang keempat yaitu komponen evaluasi. Melalui evaluasi, ini dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Baik, evaluasi sendiri ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini ada jenis tes dan yang kedua ada jenis non-tes. Yang pertama yaitu tes. Nah, tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Nah, contohnya ini ada tes sumatif dan juga ada tes formatif ya. Selanjutnya ini ada kriteria tes. Nah, kriteria tes sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada validitas dan juga reliabilitas. Nah, ini ada beberapa jenis tes ya. Jenis tes berdasarkan jumlah peserta. Ini ada dua, yaitu ada tes kelompok dan juga tes individual. Lalu jenis tes dilihat dari cara penyusunannya. Ini dibagi menjadi dua juga. Ada tes buatan guru dan juga tes standar. Dan jenis tes dilihat dari pelaksanaannya. Ini dibagi menjadi tiga. Ada tes tertulis, ada tes lisan, dan juga tes perbuatan. Nah, tes tertulis yaitu tes yang dilakukan dengan siswa menjawab sejumlah item soal dengan cara tertulis. Ini misalnya tes esai dan tes objektif. Nah, dalam tes esai dan tes objektif ini bisa menggunakan bentuk benar salah, tes pilihan ganda atau multiple choice, menjodohkan atau matching, dan bentuk melengkapi atau completion. Selanjutnya ada tes lisan. Nah, tes lisan ini merupakan tes yang menggunakan bahasa lisan. Dan yang ketiganya ini ada tes perbuatan. Nah, tesnya digunakan dalam bentuk peragaan. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi non-tes. Nah, di sini jenis non-tes tersebut yaitu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku seperti sikap, minat, dan motivasi. Contoh dari jenis non-tes yaitu ada wawancara, ada observasi, ada studi kasus, dan skala penilaian. Untuk pertemuan kali ini terkait dengan komponen-komponen pengembangan kurikulum dirasa sudah sangat cukup. Dan semoga mahasiswa tidak puas dengan materi yang saya sampaikan barusan, sehingga mahasiswa tetap mencari referensi yang lain untuk menambah wawasan pengetahuannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.